kita akan segera mulaikan ibadah kita. Sehingga kita semua, mari kita satu dengan doa, kita akan buka ibadah kita dengan doa. Segala pujian syukur hormat kami naikkan di hadapan hadirat-Mu ya Bapa di surga. Buat kasih dan anugerah Tuhan, penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Sepanjang minggu yang telah berlalu, Engkau telah pelihara kami dalam setiap aktivitas kami, dalam setiap pekerjaan kami. Tuhan sudah melindungi kami. Apapun yang kami kerjakan dan kami lakukan, Tuhan terus ada bersama dengan kami. Pagi hari yang indah ini Tuhan kami datang. Kami rindu mau memuji, menyenangkan dan menyukakan akan hati-Mu. Dan suruh kami masuk dalam puji-pujian kami, dalam penyembahan kami. Kami undang hadirat-Mu. Biar Roh Kudus mengalir di tempat ini, menguasai setiap hati kami, menguasai setiap pikiran kami. Agar apa yang kami lakukan saat kami memuji, menyembah, saat kami bersorak-sorai, di sana hadirat Allah ada di tengah-tengah kami dan memberkati, bahkan mengurapi kami semua. Ya Roh Kudus, beracara Engkau dalam setiap hati kami masing-masing. Dan kami yakin tempat di mana kami berkumpul, tempat di mana kami memuji dan menyembah, kami yakin dan percaya hanya hadirat Allah yang ada di tengah-tengah kami. Terima kasih Bapa, para pemimpin puji-pujian, singers, pemain musik, multimedia, pemain tamborin yang ada, bahkan hamba-Mu yang telah persiapan untuk menyampaikan isi hati-Mu. Biarlah semuanya tinggal dalam urapan kuasa Roh Kudus-Mu, agar apa yang kami kerjakan semuanya itu dapat menyenangkan dan menyukakan akan hati Tuhan. Umat-umat-Mu yang di tengah perjalanan tengah mempersiapkan diri untuk datang ke Ka'bah-Mu, biar Engkau pimpin langkah mereka, tibakan di tempat ini dengan segala selamat. Sama-sama kami memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami habiskan ibadah ini dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kekasih jiwa kami yang hidup. Haleluya. Amin. Ku tahu
Tuhan, Tuhan tidak akan membiarkan kita. Tuhan pasti akan terus menopang akan kehidupan kita. Kita akan tetap percaya Tuhan menetapkan langkah-langkah orang. Hallelujah.
Tuhan. Maukah kau senang ikut Yesus? Kalau kita mau senang, mari kita sungguh-sungguh mengiring kepada Tuhan. Senang, sungguh senang, sambut Yesus di hatimu. Amin. Mau kau senang, sungguh senang, Yesus di hatimu. Dosa dihapuskan, malam
segala keberadaan kami dan sepenuh hati kami ya Tuhan. Melihat seberapa kami yang ada di ruangan ini pagi hari ini, kami datang menyembah, memuji, memuliakan, mengagungkan Engkau ya Tuhan yang Maha Kuasa. Kuasailah terus kami dengan kuasa ruangan di mana kami berada. Kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Pakai hamba-Mu yang terbatas untuk menyampaikan kehendak-Mu Tuhan. Bukalah hati pikiran kami semua untuk kami mengerti apa yang Engkau inginkan dalam setiap pribadi kami semua. Terima kasih, sekeliling tempat kami berada ada dalam pengawalan kuat kuasa Tuhan. Terima kasih, kami sambut dan terima firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Haleluya, semua yang percaya katakan amin. Silakan dulu. Salam. Puji Tuhan, saudara. Kita buka dalam 1 Petrus Satu Petrus 4 ayatnya yang ke-7. 1 Petrus 4 ayat yang ke-7. Saya undang Bapak Ibu sekali lagi berdiri untuk menghormati pembacaan firman Tuhan ini. Kita baca sama-sama ayat ini. 1 Petrus 4 ayat yang ke-7. 2, 3. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Katakan amin. Silakan dulu. Saudara, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Rasul Petrus menyampaikan suatu hal yang sangat penting dalam kehidupan orang Kristen. Dari tema yang ditulis di sini, hidup orang Kristen. Dari awal mula zaman gereja ketika Petrus menyampaikan sesuatu hal yang sangat penting yang disampaikan Tuhan kepadanya, dia tak melihat jauh ke depan bahwa kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Artinya peredaran waktu sejak Rasul Petrus ada, dia memberikan cara untuk kita menilai dan menghitung. Dan waktu itu beredar terus sampai pada detik ini. Artinya telah mendekati akhir dari apa yang Tuhan tetapkan. Tetapi satu hal yang menarik, dia katakan, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Kunci dari orang bisa berdoa dengan baik adalah dalam kondisi yang tenang. Kata tenang di sini artinya bukan sekedar diam. Tenang di sini artinya Anda berada dalam hubungan yang baik dengan Tuhan, seperti gambar dari salib, garis vertikal antara kita dengan Tuhan, hubungannya baik, dan garis mendatar yang disebut garis horizontal, hubungan manusia dengan manusia. Lebih khusus dalam komunitas kita, hubungan kita satu dengan yang lain baik, dan hubungan kita dengan Tuhan juga baik. Itu definisi dari kata tenang. Rasul Petrus melihat hal ini agar apa yang dia sampaikan dapat dijalani oleh orang-orang percaya kepada Kristus, sehingga dia dapat berdoa. Kata berdoa ada hubungan antara pribadi dengan Tuhan. Kata berdoa bersekutu dengan Tuhan. Dalam persekutuan sebuah komunitas, tujuannya adalah mendekatkan diri kepada Tuhan.
Nah, coba kita melihat sebuah contoh dari ada seseorang yang tenang. Kita lihat dalam Kejadian 25 ayat 27. Kejadian 25 ayat 27. Lalu bertambah besarlah kedua anak itu. Esau menjadi seorang yang pandai berburu, seorang yang suka tinggal di padang. Tetapi Yakub adalah seorang yang tenang, yang suka tinggal di kemah. Ada dua karakter yang berbeda, kakak beradik ini, Esau dan Yakub. Dia nggak betah di kemah, karena memang dia terlahir seperti itu, suka berada di padang, dan selalu kesenangannya, hobinya berburu binatang untuk disembelih dan dimakan oleh ayahnya. Yakub adalah orang yang suka tinggal di kemah, selalu menemani ibunya, selalu menemani keluarga. Dia tidak bisa disalahkan. Kalau Anda punya anak dua karakter yang berbeda, satu sukanya ke padang, yang satu sukanya di kemah, Anda tidak boleh paksa. Kamu ikut seperti kakakmu, harus berburu. Nggak bisa. Nah, ini yang saya maksudkan, bahwa Tuhan melakukan segala sesuatu selalu bertindak dalam kerangka kemahatauannya Tuhan. Jika demikian, apakah yang Tuhan tahu tentang Yakub sehingga ia pindahkan berkat itu dari Esau kepada Yakub? Ada sesuatu yang luar biasa, saudara. Apa yang dimiliki oleh Yakub dipindahkan, Esau dipindahkan kepada Yakub. Sebuah konteks kehidupan yang sukar dipahami oleh pikiran manusia. Yang sulung, statusnya tetap sulung, tetapi hak yang lebih dialami dan diterima oleh adiknya Yakub. Dan sampai detik ini dalam struktur keluarga, banyak orang nggak mau, nggak bisa. Aku yang sulung, aku yang berhak semuanya. Tapi ada budaya-budaya tertentu juga tidak seperti itu. Nah, yang saya maksudkan di sini adalah, yang pertama, Tuhan melihat Yakub memiliki dasar pengajaran yang kuat. Kenapa dia menjadi orang yang tenang? Karena dari hari ke hari dia mendengarkan kata-kata ibunya, kata-kata orang tuanya. Sementara bapaknya karena sudah terlalu tua, sudah tidak lebih sering ada komunikasi dengan si Yakub. Tapi anehnya, orang tua mereka yang laki lebih dekat kepada Esau. Karena Esau selalu memberi makanan yang disukai oleh ayahnya, yaitu daging buruan yang didapat oleh Esau. Dia olah, dia masak, dan itulah yang disuguhkan oleh Esau. Dan akibatnya bapaknya sangat mengasihi dia. Pertanyaannya, kalau begitu tidak adil dong. Ayahnya mengasihi Esau, ibunya mengasihi Yakub. Sebenarnya bukan tidak adil. Itulah natural kehidupan yang harus kita pahami. Tapi dalam kehidupan selanjutnya, toh itu tatanan keluarga tetap terjaga dengan baik. Itu maksudnya. Tapi ini dimunculkan untuk menjadi contoh buat kita semua. Yakub seorang yang tenang, yang suka tinggal di kemah. Jadi penekanan saya adalah tenang.
Rasul Petrus berkata tadi, tenangkanlah dirimu supaya kamu dapat berdoa. Yakub tetap tenang ketika ia ditempa dengan godaan pengajaran yang keras dari Ishak. Mungkin ia pernah mengalami kesakitan ketika menerima tempaan itu. Tapi kemudian ada polesan kelemah lembutan dari Ribka. Nah, kita lihat. Karakter seorang bapak itu kan beda dengan karakter seorang ibu. Ada bapak yang keras. Keras dalam arti bukan membenci. Nah, ini harus kita simak baik-baik. Keras dalam arti kata-katanya tegas untuk mengedukasi anaknya. Kenapa dia agak keras? Karena dia melihat karakter Esau. Kalau pergi ke padang gurun dengan lemah lunglai, wah, diterkam binatang kecil bisa lari. Makanya Esau selalu tegas, diajar tegas oleh ayahnya dengan alat pemburu yang siap. Tapi kalau Yakub orangnya tenang, memang bukan tipe orang yang harus berada di padang gurun. Sebaliknya Esau nggak betah kalau tinggal dekat mamanya, bantu cuci piring, bantu masak, dengar dan lain sebagainya. Nggak betah dia. Pertanyaannya, apa kita salahkan? Ya nggak bisa, saudara. Anda punya anak dua karakter. Anda punya anak empat karakter. Anda punya anak lima karakter. Pertanyaannya, apakah papa mama itu nggak sayang? Sayang semuanya. Ada sifat sayang secara psikologis yang disebutkan secara menyeluruh. Ada yang spesifik. Tapi bukan berarti membedakan. Jadi kita harus pola berpikir kita harus diperluas. Tidak ada dalam kamus hidup papa mama itu membedakan anaknya. Perasaan anaknya aja yang mengatakan membedakan. Sebenarnya tidak. Dan itulah komponen yang Tuhan taruh. Yang ada pada Ishak, yang ada pada Ribka. Nah, kita lihat kenapa Yakub seperti merasa kesakitan. Karena dia nggak biasa dengan kata-kata tegas dari ayahnya. Yang biasa dengan itu Esau. Makin dikerasi, wah makin semangat dia. Ada juga anak dididik, makin dikerasi, dia makin semangat. Tapi ada juga anak begitu dia salah mendengar, oh papa ini, kalau adikku diomongin lembut-lembut, kalau saya dikerasi, papanya bilang, kamu yang tua harus lebih banyak penegasan. Ada kan juga budaya seperti itu, sudah. Nah, kita lihat ketika Yakub sekali waktu mendengar kata tegas dari ayahnya Ishak, dia merasa sakit. Tapi pinternya Ribka, dia mendapatkan polesan dari mamanya dengan kelemah lembutan. Nggak usah diambil hati. Bapakmu memang kayak gitu, gak apa-apa. Ya. Nah, seorang ibu ketika memoles anaknya, jangan seolah-olah memberikan pembelaan di muka ayahnya. Itu juga akan menghilangkan citra wibawa dari seorang ayah. Ya, saya ingat dulu di muda-muda mendidik anak, waduh, ada mertua ikut. Nah, emang sukar kau dalam rumah tangga itu ada mertua. Kalau mertua tahu diri bagus. Anak nangis dikit gara-gara ditegur dan nangis. Mertua mulai, kenapa lagi anak itu nangis-nangis? Padahal ada kesalahan. Biasanya terpancing juga emosi, saya ambil ban, suruh masuk tidur. Lama-lama saya pukul dengan ban, tapi bukan kepada anak. Pukul keranjang besi yang kedengaran pak. Tambah si mertua ngomel-ngomel, saya apa pukul, cengkel juga saya. Ih, mertua tinggal bikin pusing aja. Lama kita. Jadi kalau Anda menjadi mertua ke depan, harus adil. Urusan anak itu ya dipilah-pilah baik-baik. Dan ada batasan untuk tidak terlalu masuk jauh ke dalam itu. Kecuali yang melenceng kita perlu nasihati, karena Tuhan juga mau seperti itu. Nah, saudara, Yakub dipoles oleh mamanya dengan lemah lembut.
Kemudian Rika menyelimutinya, maka terjadi keseimbangan ini membuat Yakub menjadi kokoh. Dengan catatan dia tidak mempunyai sikap untuk memarahi ayahnya. Nah, saudara, Bapak Ibu yang terkasih, lalu kita baca dulu Efesus 4 ayat 13. Efesus 4 sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Kita simak kata kedewasaan penuh. Kita harus bertumbuh menurut pola Kristus. Yakub adalah seorang yang memiliki pengajaran yang kuat atau kokoh. Sebagai buktinya kita lihat dalam Kejadian 28 ayat 10 sampai 12. Kejadian 28 ayat 10 sampai 12. Maka Yakub berangkat dari Berseba dan pergi ke Haran. Ia sampai di suatu tempat dan bermalam di situ. Karena matahari telah terbenam, ia mengambil sebuah batu yang terletak di tempat itu dan dipakainya sebagai alas kepala, lalu membaringkan dirinya di tempat itu. Maka bermimpilah ia. Di bumi ada didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai di langit, dan tampaklah malaikat-malaikat Allah turun naik di tangga itu. Katakan amin. Luar biasa Yakub, karena suka mendengar apa yang diajarkan khususnya ibunya dengan baik, dan dia menyimaknya secara baik, dan dia memasukkan di hati dan pikirannya, karena pengajaran itu akan berfaedah dalam kehidupannya kelak. Sehingga sekali waktu dia berjalan ke Alkitab ini menuju ke Haran. Ke Haran adalah kota yang tidak menguntungkan. Dia tahu di Haran itu sebuah kota yang secara natural gak menguntungkan. Sebab yang dia tahu dan di kala itu Haran adalah merupakan tempat penyembahan berhala. Tapi pertanyaan, kenapa ibunya berani suruh? Pergilah aku ke Haran. Nah apa-apa. Artinya ibunya mau menguji dan melihat kualitas yang dimiliki oleh Yakub. Walaupun di situ tempat penyembahan berhala, mamanya yakin bahwa Yakub tidak akan terpengaruh. Sebab kualitas kehidupan pengajaran dan imannya diketahui oleh ibunya. Peranan seorang ibu dalam mendidik anak itu tidak gampang, saudara. Jadi harus kita perhatikan hal ini. Nah, Yakub berangkat dan hebatnya dia pergi. Alkitab mengatakan begitu menjelang malam tidak ada tempat di mana dia harus berbaring. Dikatakan dia mengambil sebuah batu, dia dijadikan sebagai bantal. Saya mau tanya, pernahkah Anda sesusah-susah Anda tidur pakai bantal batu? Pernah? Di tempat kos, yang di kos, nggak ada, cari batu aja di jalan, bisa bikin bantal. Saya kira nggak pernah. Yakub, satu-satunya Alkitab mengatakan seorang yang bernama Yakub mengambil batu, dijadikannya bantal. Aneh kan? Nah, kalau dia bawa tas ransel misalnya, kan bisa dijadikan bantal atau ambil batu. Justru karena dia ambil batu dan tidurlah dia mimpi enak. Pernah ada kisah, kata orang, untuk mimpi yang enak ambil batu jadikan bantal, seperti Yakub yang nggak sama. Tujuannya berbeda. Tapi kalau sudah mau coba nggak apa-apa. Ntar malam pulang ambil batu, seperti Yakub, Tuhan itu seperti Yakub. Gara-gara pakai bantal batu, dia mimpi ada tangga dari bumi sampai ke langit. Bisa-bisa Anda
Kalau benar-benar ambil batu, jadikan bantal, mimpi ada tangga, tapi yang datang jadi lampir yang menggampangkan, menakutkan Anda. Tidak seperti itu. Tapi Yakub mendapatkan sesuatu. Karena memang di situasi seperti itu, itulah yang terjadi. Nah, saudara, Bapak Ibu yang terkasih, coba kita lihat Ibrani 11 ayat 21. Ibrani 11 ayat 21. Karena iman maka Yakub ketika hampir waktunya akan mati, memberkati kedua anak Yusuf, lalu menyembah sambil bersandar pada kepala tongkatnya. Kurang lebih 20 tahun Yakub berada di tengah-tengah orang yang tidak mengenal Allah, dan ia tetap kokoh dalam pengajarannya. Luar biasa. Sekali lagi, lebih kurang 20 tahun Yakub berada di tengah-tengah orang yang tidak mengenal Allah, daerah Haran itu. Tapi dia tetap kokoh. Mampukah kita di tengah kehidupan di dunia ini yang tidak mau menyembah Tuhan, dan Anda tetap konsisten menyembah Tuhan? Itu dibuktikan sejauh mana kualitas iman yang Anda miliki. Itu sebabnya tingkatkanlah kehidupan iman. Hari-hari ke depan ini makin luar biasa. Nah, hari Kamis ada undangan dengan 100 kuota dibatasi. Khusus para pendeta, para pelayan, para aktivis yang memang mau ikut. Seorang irjen polisi yang masih bertugas, dia sambil melayani, dia akan menerangkan hubungan baca gimana itu? AI dengan gereja masakin. Wah, kita usaha itu bayar 50.000. Tapi malamnya ada KKR terbuka untuk semua. Saya bacakan sebentar dalam pengumuman. Jadi kami beberapa orang dengan para pendeta di kota akan mengikuti seminarnya. Kemudian pada jam 7 kalau nggak salah, terbuka untuk umum di Hotel Haris. Jadi perlu kita juga mendengarkan penjelasan dia mengenai AI yang kaitannya dengan keberadaan gereja di akhir zaman ini. Dia dari Polri Pusat, dia anak Tuhan yang setia, seorang jenderal luar biasa. Kita akan hadiri. Nah, saudara, Bapak Ibu yang terkasih, kita perlu, seperti yang saya silakan, perlu tetap mengupgrade diri kita demi untuk mencapai sesuatu yang baik untuk kehidupan iman kita. Yang kedua, Yakub juga memiliki kerapuhan. Saudara dan saya punya nilai plus, tapi juga ada minusnya. Di balik kerapuhan Yakub, ia memiliki karakter ilahi. Saya punya kelemahan, saudara punya kelemahan, tapi karena kita anak Allah, kita memiliki karakter ilahi. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Ini harus diyakinkan dulu dalam pikiran dan hati kita. Saya memiliki karakter ilahi. Karena aku ini anak Allah. Dialah Allah Bapa kita dan kita anaknya. Ada karakter ilahi. Dalam turunan natural, karakter ayah, karakter ibu juga ada pada anak kita. Nah, saudara, Bapak Ibu yang terkasih, Kejadian 31 ayat 38 sampai 40. Coba kita baca. Kejadian 31 ayat 38. Kejadian 31 ayat 38. Selama 20 tahun ini aku bersama-sama dengan engkau. Domba dan kambing betinamu tidak pernah keguguran, dan jantan dari kambing dombamu tidak pernah kumakan. 39. Ayat 39. Yang diterkam oleh binatang buas tidak pernah kubawa kepadamu. Aku sendiri yang menggantinya. Yang dicuri orang, baik waktu siang, baik waktu malam, selalu engkau tuntut daripadaku. Terus,
40, aku dimakan panas hari waktu siang dan kedinginan waktu malam, dan mataku jauh daripada tertidur. Ini pengalaman Yakub menggembalakan kawanan kambing domba mertuanya. Aman. 7 tahun pertama ya ketipu juga, ditambah lagi, bahkan sampai bertahun-tahun. Saya pikir perutnya ini juga mertua kurang aja. Dia bilang kalau ada binatang buas yang memakan dombanya, dia menggantinya dengan domba dia. Artinya biarlah ini anak mantu yang luar biasa yang menyenangkan hati mertuanya. Mertuanya yang kurang tahu diri, saudara. Tapi saya percaya Anda besok-besok jadilah mertua yang baik. Ini muncul supaya menjadi pembelajaran bagi kita. Yakub bekerja baik, bekerja dengan kejujuran, karena dididik oleh mamanya. Kau harus belajar jujur, kau harus belajar baik, memanting tulang, bekerja dengan baik, dan kau mendapat upah. Nah, pinternya juga Laban, pinternya juga Yakub, dia harus tahu diri juga. Karena kalau pada saat beri makan dan berkelaminlah domba-domba dan kambing itu, kalau yang berbintik-bintik disendirikannya, kalau yang agak gemuk bagus disendirikannya. Ada juga kan juga jeleknya, ada itu namanya kerapuhan dari Yakub di situ. Kalau yang gemuk tamu yang baik, dia masukkan ke bagian pemeliharaan dia. Ya agak kurus krempeng dikasihnya buat mertua. Jadi kalau juga akhirnya mertua bisa menipu dia, sama aja. Jadi kesimpulannya tidak ada pilihan yang lain. Kita harus belajar berbuat baik untuk Tuhan. Katakan amin. Itu yang paling penting. Karena sekecil apapun kita nggak langsung rasakan. Tetapi biarlah hati kita benar-benar dididik, karena kita ini memiliki karakter ilahi. Tuhan memberkati Yakub sehingga kekayaannya melebihi mertuanya. 5, yaitu tadi, yang gemuk disendirikan, yang kurus disendirikan. Nah, itulah yang menjadi bagian dalam apa yang dia lakukan. Karakter ilahi yang ada di dalam diri Yakub membuatnya tidak suka bertengkar. Percecokan, ia selalu mengganti ternak mertuanya yang diterkam binatang buas atau dicuri orang. Itu juga ada kelebihan baiknya. Jadi ada sisi baiknya dari Yakub, tapi juga ada sisi rapuhnya. Saya punya kebaikan, tapi juga kita harus sadar ada sisi tidak baiknya. Itulah manusia yang kita belajar melihat baiknya. Anda masing-masing juga punya kebaikan, itu pasti. Tapi biarlah nilai kebaikan itu yang kita tingkatkan terus. Karena itu yang Tuhan mau dalam hidup kita. Mengapa? Karena kita memiliki karakter ilahi. Itu yang Tuhan mau. Sekali lagi, karakter ilahi yang di dalam diri Yakub membuatnya tidak suka bertengkar. Kalau Anda dan saya punya karakter ilahi, jangan sampai bertengkar. Suami istri, anak-anak Tuhan, kalau ada kesalahpahaman, jangan sampai bertengkar. Pertanyaannya, kalau begitu apa suami nggak bisa menegur istri? Kalau bisa menegur, ya. Saya dengar kesaksian pendeta-pendeta top yang berbicara di retreat. Berbicara top pakai Tuhan luar biasa. Ketika istrinya bertanya sesuatu karena masalah belanja kalau saya nggak salah. Lalu suaminya bilang, hanya jawab gitu, nangis istrinya. Sampai dia bilang, kamu ini, aku hanya bilang, kok sampai nangis? Artinya apa? Begitu sensinya seorang istri. Lalu si pembicara ini menyadari, oh iya ya. Maunya ketika dia memberikan hal yang harus menjadi budget dalam hidup rumah tangga itu, dia mau supaya memang diatur, ditata begitu rupa dengan baik. Nah istri ini mau, begitu apa yang sudah dipercayakan, tidak usah terlalu
di otak-atik sehingga membuat seolah-olah kurang percaya. Dan akhirnya dari sisi itu dia belajar mohon sama Tuhan untuk berdoa, karena ingat itu tadi, kita semua memiliki karakter ilahi. Secara spontan ada satu saat di mana seorang suami juga bisa berkata-kata tidak seperti biasanya, karena emosi itu juga bisa berubah-berubah, saudara. Tetapi jangan sampai bertengkar. Nah, itu yang dimaksudkan. Perbedaan pendapat jangan membuat kita bertengkar. Percekcokan itu selalu membuat kita tidak enak hati satu dengan yang lain. Nah, yang berikut, bahwa yang ketiga, Yakub lebih rela kehilangan nilai jasmani daripada kehilangan nilai rohani. Luar biasanya Yakub. Dia rela walaupun kehilangan nilai-nilai jasmaninya, tapi dia tetap menjaga nilai rohani. Mengapa? Apa yang membuat dia menjaga nilai? Yang mimpi tadi itu yang luar biasa. Dan tidak pernah ada orang seperti Yakub yang mimpi melihat tangga dari bumi sampai ke langit. Saya percaya kalau ada dari saya menjadi kuat dalam Tuhan, ada cara Tuhan yang membuat Anda menjadi kokoh kuat dalam hidup, walau banyak kesukaran, walau banyak tantangan. Misalnya ketika Anda berdoa, Anda merasakan seperti ada tangan yang memegang kepala Anda, seolah ada yang datang menjamah Anda, dan Anda menjadi kuat. Ada contoh seperti itu. Ada yang mungkin mendapatkan penglihatan bagaimana Anda di bawah Tuhan dengan penglihatan ketika Anda berdoa dan bersemedi dengan Tuhan. Anda melampaui gunung, lembah, tantangan, dan ada tangan yang selalu memapah Anda. Itu akan membuat Anda kuat. Ada juga yang ketika cara Tuhan, Anda membuka firman Tuhan, Anda membaca ayat per ayat, tiba-tiba Anda mendapatkan kata-kata yang sangat meneguhkan imanmu. Artinya Tuhan punya 1001 macam cara untuk meyakinkan Anda. Itu contoh pertama yang kita lihat dalam Yakub. Mengapa dia kuat? Karena dia ingat betapa luar biasanya tangga yang ditunjukkan kepadanya dalam mimpi dan malaikat naik turun. Wow, membuat dia luar biasa. Tidak pernah menghilangkan nilai iman, nilai rohani dalam hidupnya. Dan saya percaya Anda masing-masing mendapatkan nilai rohani itu. Nilai rohani itu yang harus kita jaga dalam sepanjang hidup kita mengiring akan Tuhan. Coba kita lihat Kejadian 32 ayat 25 sampai 28. Kejadian 32. Ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal pahanya, sehingga sendi pangkal paha itu terpelecok ketika ia bergulat dengan orang itu. Saudara, orang itu malaikat Tuhan dan datang bergulat dengan dia ketika dia ada dalam pergumulan dan doanya. Ayat berikut. Lalu kata orang itu, biarkanlah aku pergi, karena fajar telah menyingsing. Sahut Yakub, aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku. Nah, kita lihat. Dia bilang, aku tidak mau lepaskan engkau. Malaikat bilang, lepaskan aja, fajar sudah menyingsing. Tidak, berkati dulu aku. Ini suatu pergumulan doa yang dialami oleh seorang Yakub. Terus bertanyalah orang itu kepadanya, siapakah namamu? Sahutnya Yakub. Terus lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub, tetapi apa saudara? Israel. Sebab engkau telah bergumul dan melawan Allah dan manusia, dan engkau menang. Kata melawan di sini bukan seperti kita melawan karena kita lebih kuat dari Allah, bukan itu pengertiannya. Ada sebuah pergumulan yang tidak pernah dia alami dan sekarang dia alami, tapi di dalam alur pikiran dia ingat bahwa dia telah diajarkan dengan konsep nilai rohani yang luar biasa. Dia sudah paham, nah, ini malaikat Tuhan, artinya Tuhan sendiri juga. Dia mencekam, dia memegang erat.
Sehingga terjadi percakapan. Kata malaikat, lepaskan aku. Aku bilang, aku tidak mau lepaskan kau sebelum aku memberkati aku. Ketika kita bertemu dalam doa secara pribadi dengan Tuhan, kita bisa lakukan seperti apa yang dibuat oleh Yakub. Ada kalanya Tuhan bisa bersuara, Anda bisa memahami suara. Ingat bahwa tidak semua seperti itu. Tapi jangan kita menuntut, oh kenapa saya tidak mendapat seperti itu? Apa aku tidak dikasihi Tuhan? Salah juga, tidak seperti itu. Nah saudara, Bapak Ibu yang terkasih, Allah mendorong Yakub untuk segera tinggalkan Haran dan kembali ke tanah perjanjian. Itu maksud dari Tuhan. Kamu sudah terlalu lama berada di Haran, sudah cukup lulus ujian. Sekarang balik lagi. Itu menggambarkan dalam hidup kita. Lulus proses dari Tuhan. Suka duka. Ada kedamaian, ada kebahagiaan. Dan Tuhan akan memerintah kita terus dan terus. Sampai kepada kekekalan yang Tuhan sediakan buat Anda dan saya. Di dalam kerajaan surga. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Keluaran 33 ayat 1. Keluaran 33 ayat 1. Bagaimana Tuhan kepada Musa, pergilah berjalanlah dari sini, engkau dan bangsa itu yang telah kau pimpin keluar dari tanah Mesir ke negeri yang telah kujanjikan dengan sumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Demikian kepada keturunanmu lah akan kuberikan negeri itu. Ini janji Tuhan kepada umatnya, janji Tuhan pada bangsa yang taat kepadanya, sebuah negeri yang berlimpah susu dan madu. Tanah itu kelihatan tandus, gersang, tetapi di dalamnya menyimpan berkat yang berlimpah. Seringkali nggak masuk akal, tapi saudara tahu, di Timur Tengah khususnya di bangsa pilihan tinggal sekarang di Israel, yang dulu dikenal dengan gersang, sekarang mulai menghijau dengan tanaman yang luar biasa. Buah yang paling enak di dunia adalah buah, mau mangga, mau bacang, apa saja adalah hasil dari Israel. Luar biasa. Dan itulah Tuhan kalau berjanji. Kata susu dan madu nggak langsung kita, ternyata nggak langsung mendapatkan hasilnya. Tapi Tuhan biarkan tanah gersang itu diolah oleh tangan-tangan yang terampil. Lalu Tuhan tumbuhkan dan kita menikmati susu dan madunya. Dalam kehidupan kita pun Tuhan mau agar kita berjalan bersama Dia, ikut bersama Dia dalam segala hal. Tuhan melindungi kita. Janji itu pun bagi kita Israel rohani. Kita harus hidup sesuai dengan ukuran-ukuran Allah. Kesimpulannya, memiliki dasar pengajaran yang kuat. Katakan amin. Memiliki karakter ilahi. Katakan amin. Memiliki nilai rohani yang bertobat dan handal. Katakan amin. 3 poin penting. Karakter ilahi yang ada pada kita. Memiliki pengajaran yang kuat. Dan memiliki nilai rohani bagi kita semua. Tuhan memberkati kita semua. Saya undang pemain musik, well singer, datang ke depan dan kita akan masuk dalam doa.
Mari saudara kita semua bangkit berdiri. Kita angkat pujian. Berkali-kali kau menolong. Entah menolong, meskipun ku di dalam daging.
hidup kami. Sekalipun kami harus melewati banyak proses-Mu Tuhan yang sedang membentuk hidup kami supaya kami semakin kuat di dalam Engkau. Dan kami menyatakan saat ini bahwa Tuhan baik bagi kami. Pertolongan-Mu yang ajaib selalu nyata terbukti dalam hidup kami. Kami bersyukur Engkau berfirman bagi kami, karena Engkau tahu setiap keberadaan kami. Firman-Mu adalah jawaban yang pasti bagi kami. Terima kasih, biar firman-Mu itu yang termeterai di tanah hati kami yang baik, sehingga itu bertumbuh berbuah yang baik, buah yang manis, yang indah, yang dapat dinikmati oleh orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu sudah berhenti berbicara, tetapi kuasa firman terus bekerja di hidup kami, supaya kami tidak melupakannya, tetapi kami selalu menjadi pelaku firman yang setia dan taat kepada Engkau. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami anak-anak Tuhan siap menabur di ladang Tuhan yang subur. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan, mari kita akan memberikan korban persembahan. Kita angkat itu pujian. Tuhan menetapkan langkah-langkah. Sambil memberikan